belajar kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri ya. Mulai ya, tepuk semangat. Dari sperma dan sel telur ya. Tahu kan? Sperma itu bentuknya kayak berudung. Kayak gitu, warna putih. Nah, sekarang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Nah, ini sistem reproduksi wanita. Nah, di sini ini namanya vagina. Apa ada vagina kan yang cewek? Ini namanya vagina, ini vagina ruge, ini cervix. Nah, di sini kalau misalnya ada yang sakit cervix di sini. Tahu cervix? Cervix juga ada. Kalau ini juga banyak ya di sini. Ini bentuk sistem reproduksi wanita. Wanita bukan laki-laki. Kalau laki-laki nggak ada vagina. Ngerti? Nah, vagina merupakan membran nasal yang berfungsi untuk menghubungkan rahim ke luar, rahim ke bagian luar. Uterus adalah wadah untuk rahim. Yang tadi yang ibu bulat tadi uterus untuk rahim. Disitulah ada lubang bayi di rahim. Terus ini tuba Fallopi merupakan saluran telur tuba. Fallopi ini memiliki fungsi untuk membawa sel telur ke dalam rahim. Bila dilihat dalam gambar, tuba Fallopi memiliki bentuk seperti cabang pada jari. Cabang seperti jari ini biasa disebut embriare. Nah, mana tuh? Ini. Nah, ini kan cabangnya. Terus yang ovarium adalah indung telur yang memiliki fungsi paling utama bagi tubuh, menghasilkan telur guna untuk menumpuk, dan juga indung telur ini berguna untuk menghasilkan hormon. Nah, kalau cewek lagi mens itu ada hormonnya, galak marah-marah, nafsu makan meningkat. Ada yang namanya darah. Nah, mon penis atau juga memiliki katakan mon sekarang juga disebut sebagai kemaluan. Ada kan cewek kemaluan? Ya. Terus sama kemaluan. Oh. Ini merupakan lapisan lemak yang berfungsi menutupi tulang kemaluan. Fungsinya nih sebagai perlindungan untuk kemaluan, melindungi tulang jaringan yang bagian bawah kemaluan, melindungi kemaluan pada saat melakukan hubungan seksual, sebagai sarana untuk melayani dan mengamankan organ dari bahaya apapun, membantu merangsang dan menambah daya seksual pada pasangan, menghasilkan bau ya, dapat merangsang seksual. Tahu seksual? Seksual tuh. Terus, labia majoram merupakan bagian luar di kemaluan wanita. Bagian ini membentuk seperti bibir tapi agak melebar yang di depan kayak gini. Terus, labia merah itu fungsi untuk mengatur besar kecilnya seks yang akan dikeluarkan. Organ ini dibatasi oleh labia minora dan organ ini dibatasi oleh pertemuan dua labia minora. Vestigium adalah tempat saluran kencing. Yang ibu tadi buleti, tempat kencing tadi ada kan? Selaputnya atau biasa disebut dengan selaput darah wanita. Nah, selaput darahnya agak ke dalam cewek. Kalau misalnya kita naik sepeda kok semua ya berdarah. Nah, deh. Kalau berdarah bisa begitu. Jadi dia tuh kebuka. Terus, koris adalah struktur yang homolog dengan organ penis pada reproduksi wanita. Nah, ini namanya kayu darah atau buah dada wanita. Nah, ini bentuknya kayu darah. Yang kamu tuh, ini bentuknya kayu darah kamu. Di sini ada dinding tengkorak. Ini dindingnya. Ini otot dada. Di sini otot dada. Terus ini obok di dalamnya yang menghasilkan ASI. Yang kalau bayi ini lah. Terus puting susu yang di depan. Tahu puting susu yang di depan cowok ado ini. Tapi kecil bedanya. Tidak ada menghasilkan ASI. Terus ini di sini yang lapisan ini orinola. Ini saluran susu yang bayi nyusu. Ini saluran susu. Jaringan ini kayak emak jadi kulitnya yang kulit di luar. Ngerti? Nah, kalau cowok melet kayak ini lah.
dimasukkan pada bagian melingkar yang mengalami pembesaran. Tahu? Yang di sini yang melingkar mengalami pembesaran. Areola merupakan bagian kita yang meliputi susu. Yang di luar itu ada kan? Yang di luar itu hitam. Ada puting susu. Nah, puting susu yang begini tuh. Cowok kan ada puting susu kan? Yang kecil, kecil di bagian susu kamu kan ada kan? Nah, itu namanya puting susu. Jaringan adipose dan bisa bagi dalam wanita lebih dari jaringan adipose atau biasa disebut sebagai jaringan lemak. Ya tadi kuning tadi. Nah, itu jaringan lemaknya. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran sistem reproduksi wanita. Ini videonya tolong diperhatikan ya. Ternyata reproduksi kita salah satunya adalah nyata. Kamu apa? Kok harus begitu? Iya, kalau tadi di sekolah ada teman juga kayak terus saya jadi sisi karena sisi belum tahu tentang reproduksi. Sudah nggak mau belajar anak sama siapa? Adalah sisi sini. Kalian pernah jelasin? Kita mau belajar ya. Bagian-bagian itu ada bagian-bagian bagian apa? Silakan. Dan penulis. Yang pertama tulis. Yang cewek tadi. Wanita tadi ada apa aja ya? Siapa yang mau jawab? Yang di depan. Apa aja? Satu. Benar? Lanjut sekarang sistem reproduksi belia. Sistem reproduksi belia kayak gini. Di sini, nah di sini tesis, tahu tesis? Tesis yang bulat itu loh, di cowok. Ini kan burung cowok. Nah, ini tesisnya yang kiri kanan. Nah ini ada ikan tesis, ambulasus, utaria ini jaringannya. Nah ini tempat kandungan cowok, tempat pipis. Terus, nah ini nah kalau mau jelas ini tesis, yang di kamu cowok tuh. Nah ini tesis, ini tulisnya. Tahu nih, yang di kamu tuh. Ya, baju bayar. Tesis atau tesis tunggal merupakan suatu kelenjar reproduksi pada pria yang memiliki fungsi menghasilkan sperma. Tahu sperma? Sperma kalau sudah apa itu yang kayak berudu di muka itu sperma namanya. Kalau cowok itu mimpi basah itu keluar sperma, berarti menandakan dia sudah dewasa. Terus kalau tuh memiliki fungsi yang menghasilkan apa kontinum untuk kehidupan sperma. Saluran yang baru keluar dari tesis dinamakan dengan epi ini. Saluran ini berkelok-kelok membentuk suatu gumpalan yang memanjang yang menempel di belakang tesis. Nah, lanjut di sini vas deferens dinamakan juga sebagai ductus deferens. Saluran ini merupakan kelanjutan dari epipenis yang tadi. Penis atau zat tahu penis? Penis itu untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Jadi kalau wanita yang sudah menikah kan berhubungan suami istri. Jadi penisnya masuk ke dalam wanita biar dia bisa dapat keturunan. Terus kelenjar lepas jumlah 1 2 terdapat di bawah kandung kemih yang bukan kandung wanita seperti kata ibu di buku tadi. Itu katanya secara langsung dalam kulitan merupakan cairan encer berwarna putih seperti itu mengandung enzim antikoagulan dan asam urat. Nah, itulah yang sperma tadi. Sperma itu kan banyak gitu dalam tetes itu banyak. Nah, itulah yang terbentuk telur untuk menghasilkan keturunan. Itu kalau yang tidak sehat dia tidak akan menjadi bayi, tidak akan masuk. Kita lanjut video pembelajaran sistem reproduksi laki-laki. Baguslah, itu dari kita. Kita cari orang
tumbuh pipis. Terus suara membesar, tumbuhnya jagung. Nah, jadi kalau perempuan menstruasi. Terus buah darah membesar. Apa lagi? Ada yang tahu apa lagi? Badan. Nah, jadi laki-laki dan perempuan mengalami perubahan yang memungkinkan mereka untuk berkembang karena itu sangat penting menjaga kebersihan organ reproduksi. Apa tadi kebersihannya harus dilakukan? Pertama, kedua, nah, ketiga, supaya reproduksinya tidak kotor dan bersih ya. Harus dijaga ya mulai dari sekarang ya. Kalau kencing itu kuncinya udah dicuci simbio ya. Udah sekarang di buku LKS nanti kerjakan halaman 125 ya untuk pekerjaan di rumah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.